Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan semua. Terima kasih telah menyempatkan hadir di room ini, yang mana kita semua akan melakukan presentasi mengenai tugas besar dari mata kuliah kecerdasan buatan. Next. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri Salsabila Hudayani, dan untuk anggota yang lain ada Anissa Febrianti Kusmayadi, Anissa Wahyuni Inun, Farida Hanifah, dan Alfa Adria Munifo. Untuk materi yang pertama di sini ada materi mengenai bagaimana cara melakukan pengunduhan dan instalasi tools, dan tools yang digunakan oleh kelompok kami adalah Netika. Nah, langkah pertama untuk melakukan pengunduhan yang pertama yaitu mengunjungi halaman dari www.norifnews.com. Nah, selanjutnya di download, dan tampilan akan pindah ke halaman ini. Untuk Netika sendiri menyediakan beberapa variasi. Yang pertama ada untuk Windows, selanjutnya ada untuk macOS, dan ada untuk Linux. Karena di sini saya menggunakan versi Windows, maka pilih untuk mengunduh versi Windows. Karena saya sendiri telah mengunduhnya, maka langsung saja klik untuk melakukan penginstalan aplikasi. Nah, di sini kita pilih folder mana yang akan digunakan untuk men-unzip file dari aplikasi ini. Selanjutnya, buka folder kita pada folder yang sudah disetting. Kemudian buka file netikanya. Selanjutnya pilih limited mode, dan tampilan akhir dari proses instalasi itu seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka instalasi tools sudah berhasil dilakukan. Untuk materi yang kedua, yaitu pengenalan lingkungan kerja tools, akan disampaikan oleh Saudari Farida. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan sedikit mengenalkan lingkungan kerja tools. Next. Tools yang kami gunakan yaitu Netika. Netika sendiri ialah bagian dari toolkit jaringan Bayesian yang lengkap dan kuat, digunakan untuk membangun jaringan kepercayaan Bayesian dan diagram pengaruh, melakukan inferensi probabilistik, mempelajari nets dari data, memodifikasi nets,
dan menyimpan serta memulihkan notes. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Begin share screen. Baik, kita buka aplikasinya. Ini merupakan tampilan dari aplikasi Netika, sama seperti pada aplikasi-aplikasi lainnya. Pada aplikasi Netika terdapat lembar kerja, kemudian terdapat tombol minimize, maximize, kemudian ada tombol close. Di atas juga terdapat menu bar. Di sini ada menu file, edit, layout, modify, table, network, cache, report, style, window, dan hub. Kemudian di bawahnya terdapat toolbar. Toolbar sendiri adalah kumpulan perintah dalam bentuk ikon-ikon yang berisi tool atau alat untuk mempermudah menyelesaikan kita mengerjakan proyek. Kemudian untuk membuat file baru atau lembar kerja baru, kita bisa masuk ke menu file, new, network, atau untuk lebih mudah kita bisa langsung klik icon ini, new net. Kemudian di sini pada aplikasi Netika terdapat beberapa node, yaitu ada node natur node, kemudian ada decision node, kemudian ada utility node. Di sini kita akan coba menambahkan beberapa node. Kita tambahkan natur node ke lembar kerja. Kemudian untuk menghubungkan node-node ini kita gunakan link. Untuk mengubah atau memodifikasi isi node, kita bisa double klik node-nya. Kemudian akan muncul dialog box seperti ini. Kemudian di sini kita bisa menambahkan title, kemudian bisa menambahkan deskripsi, menambahkan nama state, kemudian bisa membuat state baru, ataupun kita bisa menghapus state yang telah dibuat. Dan selanjutnya untuk mengubah probability dari state, kita masuk ke table. Ada beberapa cara, yaitu bisa seperti sebelumnya kita double klik, kemudian kita bisa masuk ke menu table, ataupun kita bisa ke toolbar. Di sini ada view atau edit table, ataupun kita bisa ke menu bar, kita pilih menu table, kemudian ada view atau edit, ataupun kita bisa juga klik kanan, kemudian kita klik table. Untuk lebih detailnya, nanti kita akan masuk ke studi kasus yang akan didemokan oleh Saudara Alfa. Mungkin untuk pengenalan ruang lingkup tools Netika dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Farida yang telah menyampaikan pemaparannya. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Elisa mengenai deskripsi persoalan studi kasus.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan deskripsi dari persoalan kasus. Persoalan kasus yang kami ambil yaitu menentukan main golf. Pada olahraga golf, situasi dapat dilakukannya permainan atau tidak ditentukan dengan melihat beberapa karakteristik dari cuaca, suhu, kelembapan, dan angin. Sehingga persoalan yang terjadi yaitu bagaimana cara menentukan apakah dapat dilakukan permainan atau tidak dengan mempertimbangkan karakteristik-karakteristik tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saudari Anissa Wahyudinur telah menyampaikan sedikit mengenai deskripsi dari studi kasus, dan untuk selanjutnya ada saudari Anissa Febrianti yang akan menyampaikan penyelesaian dari studi kasus yang telah dipilih oleh kelompok kami, yaitu mengenai permainan golf. Kepada saudari Anissa Febrianti, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana deskripsi solusi penyelesaian kasus yang telah kami bawa. Selanjutnya, program yang kami buat adalah menentukan main golf dengan beberapa kriteria yang diperhatikan, yaitu cuaca, suhu, kelembapan, dan angin. Terdapat atribut yang menyatakan data solusi per item data dengan target atribut yaitu main. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudari Anissa yang telah menyampaikan pemaparannya. Dan untuk materi yang terakhir ada pendemonstrasian penerapan kasus menggunakan tools Netika yang akan disampaikan oleh saudara Alfa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin share screen. Di sini sudah ada tools Netikanya. Untuk penyelesaian masalah menggunakan aplikasi Netika ini, pertama-tama kita membuat 5 node dulu. Di mana 5 node ini masing-masing akan diisi oleh atribut-atribut dan juga atribut target. Yang pertama itu yaitu adalah Outlook, berisi 3 state, yaitu sunny, overcast, dan rainy. Di node kedua adalah temperatur dengan state-nya hot, mid, and cool. Di state ketiga ini humidity atau kelembaban. Dan di state keempat ada windy. Dan untuk atribut main-nya sendiri, setelah kita membuat node-nya, maka kita bisa menghubungkannya menggunakan link. Setelah kita hubungkan, maka kita bisa mengatur masing-masing chance atau probability-nya, seperti yang dicontohkan oleh Faridah sebelumnya.
Sebentar ya. Stats-nya tadi belum dimasukkan. Setelah kita atur semua change dan probabilitasnya untuk menjalankan, kita dapat pilih compile. Sekarang kita bisa atur, maka akan saling berpengaruh. Mungkin sekian demo dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Alfa yang telah melakukan moderator. Maaf, yang telah melakukan demonstrasi. Mungkin untuk demonstrasi kali ini dicukupkan sekian.
Terima kasih kepada rekan semua yang telah melakukan pemaparan materi dan demonstrasi penyelesaian studi kasus permainan Go menggunakan tools Netika untuk presentasi tugas kali ini. Kita semua telah melewati serangkaian acara. Alangkah baiknya presentasi kali ini ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.